Salam sejahtera buat kita semua. Saya Yuliana Baramberu, dosen program studi arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira dengan bidang ilmu arsitektur dan perancangan kota. Mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah arsitektur kota. Adapun CPL yang sesuai dengan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan prinsip arsitektur kota dalam kaitannya dengan budaya, masyarakat dan lingkungan, serta membuat konsep perancang ruang kota yang kontekstual, berkelanjutan dan inklusif. Lulusan diharapkan berpikir kritis, bekerja kolaboratif lintas disiplin, dan mengkomunikasikan ide rancang kota secara etis dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami prinsip dan teori arsitektur kota, menganalisis struktur ruang kota secara morfologis dan sosiobudaya, serta merancang solusi kawasan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Mahasiswa juga mampu merespon isu urban kontemporer dan mengkomunikasikan gagasan desain secara visual, verbal, dan tulisan. Adapun materi pembelajaran, diantaranya konsep dasar arsitektur kota, dan hakikat kota. Hubungan antara ilmu arsitektur dan perkotaan, sejarah perkembangan kota dan cara perkembangan kota, permasalahan kota, pendekatan perancangan kota dan teori elemen-elemen perancangan kota, dan yang terakhir, jati diri dan identitas sebuah kota. Adapun sistem atau model pembelajaran dalam kelas ini adalah model pembelajaran berbasis masalah, yakni ada studi kasus permasalahan fisik dan non-fisik perkotaan dalam konteks Kota Kupang. Lalu yang berikut ada model pembelajaran berbasis proyek sebagai materi, konsep kajian elemen perancangan kota berdasarkan masalah dalam konteks Kota Kupang. Metode pembelajaran, ceramah untuk materi teori dan diskusi kelas. Dan yang berikut, presentasi dan diskusi untuk tugas besar dari mata kuliah ini. Interaksi dosen dan mahasiswa adalah tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem penilaian, teknik dan indikator. Prinsip penilaian 40% tugas besar, ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, keterampilan 10%, dan soft skill 10%. Teknik dan instrumen penilaian. Tugas mandiri untuk standar dan teori yang berkaitan dengan arsitektur kota. Lalu tugas kelompok di asistensi setiap minggu setelah UTS sebagai tugas besar dan pengumpulan pada akhir semester. Ujian tengah semester, ujian tulis untuk mengukur kedalaman pemahaman teori, dan ujian akhir semester, ujian tulis untuk mengukur kedalaman analisis studi kasus berdasarkan tugas besar. Keterampilan, teknik penyajian dan presentasi tugas. Soft skill, sikap dalam proses perkuliahan sepanjang 1 semester. Berikut cuplikan video pembelajaran yang diambil dari mata kuliah ini pada pertemuan ke-9. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah arsitektur kota di pertemuan yang ke-9. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya minta Nona berbaju biru untuk pimpin kita dalam doa. Silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Izinkan saya membawakan doa ini sesuai dengan ajaran dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari rumah tadi hingga ke tempat ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat kami resapi dan
kami terapkan untuk masa depan kami nanti. Namamu yang kudus akan kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Nona sudah pimpin kita dalam doa. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Tadi saya sampaikan kita melanjutkan perkuliahan di perkuliahan yang ke-9. Kita bicara tentang elemen-elemen kota menurut Hamid Sirvani. Jadi ada 8 elemen rancang kota menurut Hamid Sirvani seperti yang kalian lihat di depan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara di poin tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, maka di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan tentang open space atau ruang terbuka. Nah, ruang terbuka biasa disebut dengan open space tadi, terdiri atas taman, alun-alun, lapangan, dan area hijau lainnya yang penting untuk rekreasi, kesehatan, dan menjaga kualitas lingkungan. Mungkin boleh tahu kalian melihat ruang terbuka yang ada di Kota Kupang yang pernah kalian kunjungi? Ada yang tahu? Ruang terbuka. Ada Taman Nostalgia. Ya, Taman Nostalgia. Mungkin ada lagi? Taman TGP. Oke, itu beberapa ruang-ruang yang dihadirkan oleh kota untuk masyarakat kota. Disebut juga dengan open space. Nah, pada aktivitas kota, suatu kota perlu bernafas dengan udara segar dan tata hijau. Perlu makan, seperti manusia, kota juga perlu makan. Dengan bentuk pasokan energi, seperti listrik, gas, BBM, dan dia membuang sampah, seperti kotoran. Jadi, kota beraktivitas, seperti layaknya manusia. Jadi ibarat sebuah rumah, kota memiliki sistem ventilasi yang sangat buruk kalau tidak ada ketidakseimbangan wilayah terbangun dan wilayah terbuka. Jadi akan ada ketidakseimbangan. Oleh sebab itu, open space dan ruang terbuka hijau memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekologi kota. Selain berperan sebagai daerah resapan air, RTH juga berperan dalam menjaga kenyamanan termal kota dan menjadi ruang publik. Jadi yang tadi kalian sebutkan, ada Taman Nostalgia, ada Taman TGP, ada beberapa taman-taman yang hadir di Kota Kupang. Dia menjaga keseimbangan kota. Idealnya sebuah kota harus memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas kota tersebut. Dia dikatakan ideal. Kalau memiliki berapa? 30%. 30% ruang terbuka hijau. Layaknya seperti di sebuah kapling atau petak rumah, kalian juga diminta untuk menyiapkan ruang minimal 30% untuk ruang terbuka hijau atau sebagai area resapan. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan saya sajikan di sini. Kalian lihat di sini ada Tebet Eco Park, ini di Jakarta. Taman ini dibangun untuk mengembalikan fungsi taman secara ekologi dan menjadi sarana interaksi, edukasi, dan rekreasi bagi masyarakat. Ini saya coba ambil di dalam Instagramnya Jakarta Info. Dia memuat banyak sekali hal terkait dengan ruang-ruang terbuka yang ada di Jakarta. Dan kita bisa belajar di situ. Di sini kalian lihat ada ruang publik ini dirancang untuk aktivitas masyarakat. Dalam hal ini kalian lihat ada anak-anak yang bisa bermain di taman ini. Kalau mungkin kalian ke Taman Nostalgia, ke Taman TGP, ada aktivitas yang terjadi di sana. Ada anak-anak yang bermain, ada orang tua yang mungkin sedang jogging, melakukan rekreasi atau olahraga di pagi atau sore hari. Dan biasa mungkin saya yakin kalian juga pergi dan melihat itu. Ya. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu artikel yang saya buat di tahun 2023. Saya bicara tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kami berdiskusi bagaimana kita melihat ruang terbuka hijau ini dimanfaatkan sebagai area pertanian perkotaan.
Kalau kalian melintas di jalur setelah Taman Nostalgia ke arah lampu merah kantor gubernur, ada satu ruang terbuka yang sangat luas ini kalian lihat, ada di Boulevard Jalan sebenarnya. Dia ada di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oibobo. Jadi aktivitas ini kami amati dan menemukan ternyata ada masyarakat yang memanfaatkan ruang ini, potensi yang terbengkalai ini sebagai area untuk menanam sayur-sayuran. Dan saya pikir ini menjadi contoh bahwa pertanian perkotaan itu bisa terjadi di kawasan, di tengah kota bahkan. Saya juga meneliti ini, sebelumnya itu saya jalan-jalan saat COVID. Kalau saat COVID dulu itu kan kita memang dipaksa untuk tidak boleh keluar ke pasar. Dan banyak aktivitas yang dibatasi. Dan saya pikir ruang ini menyediakan tempat yang baik untuk masyarakat beraktivitas. Saya bisa juga langsung membeli sayur di tengah kebun ini tanpa saya harus ke pasar bertemu banyak orang. Lalu ruang ini sebenarnya seperti ruang terbuka yang kita tahu biasanya itu kan orang hanya tanam pohon, hanya menanam bunga. Nah, dia berbeda. Ruang ini ditanam tanaman pangan yang bermanfaat bagi kebutuhan pangan masyarakat. Dan sasaran penelitian yang kami lakukan di sini adalah bagaimana potensi penggunaan ruang terbuka hijau yang lebih efisien di kawasan perkotaan untuk mendukung kebutuhan pangan di daerah perkotaan. Jadi ini metode yang kami gunakan, deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian yang kami temukan di sini adalah terwujudnya fungsi ekologis, ekonomi, sosial budaya, dan estetika pada kawasan ini dan mendukung fungsi ruang terbuka hijau secara berkelanjutan. Jadi kami meneliti dan kami menemukan sesuatu yang ada di sana. Jadi adik-adik, kami juga akan mengajak, kalian juga akan belajar bersama terkait dengan bagaimana cara meneliti, bagaimana kalian turun ke lapangan untuk belajar. Ternyata saya ke Taman Nostalgia bukan hanya melihat tamannya saja, tapi ternyata ada banyak hal yang bisa kalian pelajari di sana, dimanapun itu. Kalau jumlah ruang terbuka hijau di Kota Kupang itu hanya 19% dari total luas wilayah Kota Kupang, yakni 180,27 km persegi. Jadi kondisi ini sangat minim. Jadi kalau luas pengamatan yang kami amati di sana itu adalah 1,2 hektar atau 0,35% dari total ruang terbuka hijau di Kota Kupang. Jadi bayangkan hanya cuma 0,35%. Jadi begitu sangat minimnya keadaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kupang. Jadi sesuai dengan land use peruntukan ruang, objek pengamatan ini berada pada pusat BWK 2 dengan fungsi utama pusat kota pemerintahan Kota Kupang, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, serta taman kota. Nah, ini kalian bisa lihat di slide ini. Ini peta Kota Kupang. Dan ini yang tadi area Boulevard Jalan. Ini kalau kita melintas dengan jalur 2 ini kan sampai di sini ada tekukan dan dia akan melaju ke lampu merah kantor gubernur El Tari. Nah, di sini ada aktivitas pertanian perkotaan. Mungkin kalian hanya lewat sepintas, tapi ternyata ada sesuatu di situ. Kota ini hidup dengan berbagai aktivitas. Bukan hanya saya datang ke kampus dan pulang, tapi ternyata di luar berbagai aktivitas terjadi di sana. Begitu pula di ruang terbuka ini. Ada beberapa fungsi ekologis yang kami temukan di lapangan. Yang ada adalah jalurnya Jalan Franseda Fatululi ini merupakan area ruang terbuka hijau kota dan memiliki
dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi kota atau paru-paru kota, sirkulasi udara tadi. Jadi kalian lihat di sini ada ruang terbuka hijau di daerah sini. Dia lebih tinggi dari daerah bagian bawah ini yang ditanami tanaman pangan ini. Dia lebih tinggi. Dan ketika saya amati di sana, ketika kami mengamati di sana, ternyata ada mata air yang muncul dan secara fungsi ekologis terjadi di sini. Ternyata fungsi ekologis salah satunya adalah menjadi area resapan air. Jadi tanaman sayur yang kalian lihat begitu indah ini, mereka mengambil air dari mata air yang muncul di sini. Dengan ketinggian tadi, ini ada beda kontur, ada kontur di sini. Ketinggian di 8 sampai 9 meter. Jadi karena ada resapan di sini, maka muncullah mata air di bawah. Jadi betapa pentingnya ruang terbuka hijau. Dia menyimpan air. Lalu yang berikut, ada juga fungsi ekonomi. Kenapa kami menemukan ada fungsi ekonomi? Tanaman sayur ditanam, lalu dijual. Ada aktivitas ekonomi yang terjadi di situ. Jarak dari pasar Oebobo dan pasar Oeba cukup dekat. Oh, ada 3 pasar. Ada pasar Oebobo, pasar Oeba, dan pasar Impres. Itu cukup dekat. Jadi ketika kami mengamati, saya bertanya-tanya dengan para pekerja kebun di sana. Mereka bercerita biasanya pedagang-pedagang itu datang dan langsung membeli di area ini. Ada banyak sekali tanaman. Ini fungsi ekonomi terjadi ya. Lalu yang berikut, ada fungsi estetika. Bayangkan di tengah kota Kupang yang begitu gersang, begitu panas ini, tiba-tiba ada satu ruang yang menghadirkan area hijau yang menarik mata ini. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sini. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, ke jalan-jalan ke taman, jalan-jalan keliling kota Kupang, atau kemana saja, sebagai seorang mahasiswa arsitektur sebaiknya mengamati aktivitas apa yang terjadi. Ada kaitan dengan arsitektur atau tidak. Dan kita harus peka untuk hal ini. Nah, kalau ini tadi fungsi ekonomi, fungsi estetika, ada fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya itu, kenapa kita sebutkan ada fungsi sosial? Ada interaksi sosial yang terjadi di tempat tadi. Bagaimana masyarakat datang dan berbelanja, ada yang datang dan langsung berbelanja di tempat tersebut. Ada interaksi yang terjadi. Lalu seperti yang kita ketahui juga, masyarakat di NTT ini kebanyakan punya pekerjaan pokok itu bertani. Mereka yang datang bertani di tempat ini adalah orang-orang dari luar kota Kupang. Ada juga orang di kota Kupang, tapi kebanyakan adalah orang-orang dari luar kota Kupang yang datang dan menggarap ladang ini, tempat ini. Jadi budaya mereka, budaya bertani yang mereka lakukan itu mereka bawa sampai ke sini. Saya bertemu dengan saya lupa namanya, saya lupa Opa itu, tapi dia itu orang Sabu yang datang bermukim di kota Kupang dan melihat ada ruang terbuka yang terbengkelai ini, dia manfaatkan untuk area bertanam dan menghasilkan sesuatu. Jadi ketika kita lihat di sini, ruang terbuka hijau ini, dia mewadahi beberapa fungsi. Yang tadi ada fungsi ekologis, ada fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Ya, seperti yang tadi
saya sampaikan juga, kalau di pertemuan sebelumnya saya telah membagi tugas ke kalian, bagaimana kalian juga mengamati ruang terbuka yang ada di Kota Kupang. Nanti saya akan beri kesempatan bagi kelompok yang sudah siap untuk bisa maju dan mempresentasikan tugas yang sudah saya bagikan. Setelah materi yang saya bagikan ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada, Ibu. Oke, silakan Roni. Untuk apa ideal kota? Kota kan harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota tersebut, ya, Ibu. Jadi yang saya mau tanya, untuk maksimalnya berapa persen, Ibu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Baik, kalau kalian lihat di sini ada kata minimal. Berarti paling rendah 30%. Artinya mau lebih dari 30%, mau 50, mau 60, bahkan 70 lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita manusia butuh oksigen untuk bernapas. Kita butuh ruang terbuka hijau. Kita butuh air. Air bersih yang kalian gunakan saat ini, itu disimpan di dalam area-area resapan. Kenapa kita tidak boleh egois? Karena tadi, yang kita butuhkan tadi, air dan udara yang segar untuk kehidupan yang baik. Jadi sebenarnya itu minimalnya 30, sehingga maksimal bisa 50, bisa 60. Kalau 100% ya anggap saja hutan, iya kan? Berarti di bawah itu setidaknya ada ruang terbuka hijau yang siap atau yang ada di tengah kota untuk mendukung keberlanjutan manusia yang hidup di sana. Terima kasih Roni. Ya. Selanjutnya kita akan mengajak teman kita yang sudah siap dengan bahan presentasi untuk menceritakan kepada kita amatan yang sudah dilakukan bersama kelompok di ruang terbuka Kota Kupang. Baik, silakan Nona. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, kami langsung mulai saja membawakan materi. Taman Nostalgia ini berada di Jalan Transjeda, Kelurahan Turuni, Kecamatan Webobo, Kota Kupang. Taman ini diresmikan oleh SBY pada tanggal 9 Februari 2011, bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Taman Nostalgia berada di ruang terbuka hijau yang dibangun oleh Pemda Kota Kupang. Lokasi dan tampilan dapat dilihat pada gambar. Di sini juga ada beberapa fasilitas pendukung yang ada di taman tersebut. Ada tempat bermain anak-anak, ada area pedagang, lapangan bola basket, dan beberapa fasilitas lainnya yang bisa kita lihat sendiri di pedagang. Ini adalah elemen yang menjadi ciri khas pada Taman Nostalgia, yaitu ada bangunan monumen pers dan gong perdamaian. Bangunan ini untuk letaknya kita bisa lihat pada gambar bagian tengah, di mana dia berada di sisi kiri dan kanan di taman tersebut. Baik, menurut Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, kemudian ada fungsi tambahan yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Kemudian secara ekologis, fungsi ekologis menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara yaitu paru-paru kota. Baik itu sebagai peneduh, penghasil oksigen, maupun sebagai ruang resapan air. Kawasan Taman Nostalgia Kupang ditata dengan menghadirkan tanaman-tanaman lokal seperti pohon sepe, pohon gamal, pohon mahoni, dan pohon-pohon lokal lainnya. Kemudian fungsi sosial dan budaya. Ekspresi budaya lokal ini ditunjukkan dengan menghadirkan gong perdamaian yang ditransformasi dari bentuk arsitektur Atoni, yaitu arsitektur suku Dawan, Pulau Timor. Kemudian fungsi sosial,
fungsi sosial yang terjadi pada Taman Nostalgia Kupang yaitu interaksi antar warga kota. Baik itu aktivitas yang dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hingga malam oleh masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah. Kemudian kawasan ini juga sering digunakan untuk event-event bersama oleh dinas-dinas, sekolah-sekolah, dan komunitas yang ada di Kota Kupang. Sekian tugas mata kuliah Arsitektur Kota dari kelompok kami tentang ruang terbuka hijau Taman Nostalgia Kupang. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kami membuka waktu dan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaan saya singkat. Sesuai yang kita ketahui bahwa Taman Nostalgia selain sebagai taman dan juga ruang terbuka hijau, apakah sejauh ini fungsi dan juga aktivitas yang terjadi di Taman Nostalgia berjalan sesuai dengan fungsi yang direncanakan atau tidak menurut teman-teman? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sejauh ini Taman Nostalgia Kupang sesuai yang direncanakan, fungsinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Itu dapat dilihat dari gambar berikut dokumentasi yang kami ambil. Itu ada aktivitas yang terjadi, ada anak-anak bermain, terus ada pedagang kaki lima, terus ada anak-anak berolahraga dan sebagainya. Jadi menurut kami Taman Nostalgia Kupang ini sudah berjalan sesuai fungsinya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Baik, jika tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya, kami tutup sesi tanya jawab ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil objek amatan kalian ke Taman Nostalgia Kupang. Dan minggu depan teman-teman sekalian harus melanjutkan kajian ke kelompok-kelompok kalian yang kita bagikan pekan lalu. Dan seperti yang tadi disampaikan juga oleh teman-teman dari kelompok 5, bahwa di sana ternyata ada beberapa temuan yang ditemukan di sana. Ada fungsi ekologis kawasan itu terjadi di Taman Nostalgia, ada fungsi sosial budaya, dan akan ada fungsi ekonomi dan fungsi estetika. Dan sesuai dengan Permen nomor 5 tentang ruang terbuka hijau, bagaimana ruang terbuka hijau memainkan peran penting di dalam aktivitas sebuah kota. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di pekan depan, dan saya harap kalian boleh datang tepat waktu dan mengerjakan pekerjaan yang sudah kita sama-sama sepakati. Terima kasih dan selamat pagi. Dan saya minta adik yang berbaju biru boleh pimpin kita kembali dalam doa penutup. Silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Namun sebelumnya, izinkan saya membawa doa ini sesuai dengan ajaran dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama proses pembelajaran ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu dapat kami resapi dan kami terapkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Sekarang juga akan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami agar kami sampai di tempat kami dengan selamat. Nama-Mu akan kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan kalian boleh melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih, Bu.